Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang salat Jumat rahimakumullah. Saat ini kita sudah berada hampir di penghujung tahun 2023. Tidak ada amalan baik yang harus kita lakukan di penghujung tahun ini selain melakukan evaluasi, muhasabah diri kita masing-masing untuk melihat bagaimana posisi kita di 2023 ini. Landasan tekstualnya di dalam Al-Quran surah Al-Hasyr Allah mengatakan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kita memperhatikan, mempertimbangkan, melihat, membaca kembali apa yang sudah kita persiapkan untuk menjalani kehidupan di hari esok. Kalau dalam bahasa lain ada perkataan sahabat Umar bin Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah, hisaplah diri kita masing-masing sebelum evaluasi itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita yang melakukan, kita masih bisa merevisi, masih bisa memperbaiki, masih bisa menata apa yang akan kita lakukan. Tapi kalau Allah yang sudah mengevaluasi, itu final. Karena itu, kenapa evaluasi diri itu penting? Setidaknya memberitahu kita di mana posisi kita sekarang. Apakah kita jauh lebih baik di tahun ini atau justru jauh lebih jelek dari tahun-tahun sebelumnya. Dari situ kemudian kita bisa merencanakan apa yang akan kita lakukan untuk menghadapi waktu-waktu ke depan, kalau Allah berkenan memberikan waktu-waktu ke depan itu kepada kita semua. Boleh jadi dalam evaluasi kita banyak nilai positif. Sebagaimana juga boleh jadi banyak sisi-sisi negatif yang telah kita lakukan. Nah, untuk evaluasi itu kita perlu berkaca pada dua karakter yang digambarkan di dalam surah Al-A'raf. Ayatnya panjang sekali, dari ayat 11 sampai ke ayat ke-23. Ada dua karakter yang diceritakan di dalam surah Al-A'raf ini. Yang pertama karakter iblis, yang kedua karakter Nabi Allah Adam alaihissalam. Kedua karakter ini pernah bersalah, pernah melakukan dosa, tetapi cara menyikapi kesalahan dan dosa mereka berbeda, dan konsekuensi logis yang mereka terima pun juga pada akhirnya berbeda. Pada ayat 11 Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk bersujud, kecuali iblis, kata ayat itu, walam yaku minas sajidin. Iblis tidak mau bersujud kepada Adam. Kesalahan pertama yang dilakukan iblis menolak perintah Allah. Tetapi kesalahan itu disikapi dengan kesalahan-kesalahan berikutnya. Apa kesalahan berikutnya? Iblis anti kritik. Ketika dikritik, bahkan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma mana'aka an tasjuda id amartuka?" Iblis, kata Allah, apa yang menghalangimu untuk tidak sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Dijawab oleh iblis, ana khairun minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Satu kesalahan diiringi dengan kesalahan lainnya. Pada ayat ini kesalahan itu semakin ditambah oleh iblis. Iblis
dengan tegas mengatakan, dengan sombong dan angkuhnya mengatakan, ya Allah, saya jauh lebih baik dari Adam. Karena saya diciptakan dari api, sementara engkau, Adam itu diciptakan dari tanah, kata iblis. Salah, anti kritik, bahkan menyombongkan dirinya. Itu yang dilakukan oleh iblis. Lalu Allah marah dan Allah bilang, kamu gak pantas bilang seperti itu hanya karena kamu berbeda, lalu kamu merasa jauh lebih baik. Lalu dia terusir dari surga. Fakhruj fa innaka minas saghirin, keluar dari surga aku, kata Allah, karena kamu bukan apa-apa. Apakah ini kemudian bermuara pada penyesalan? Ternyata tidak. Iblis bahkan menego Allah Subhanahu wa taala agar diberikan waktu yang panjang. Qala rabbi anzirni ila yaumin yub'atsun. Ya Allah, beri saya waktu yang panjang sampai berakhirnya dunia ini. Qala innaka minal munzirin. Allah berikan waktu yang panjang itu. Tetapi waktu yang panjang itu tidak digunakan oleh iblis untuk menyesali apa yang sudah dia lakukan. Yang terjadi kemudian adalah dia punya komitmen untuk memalingkan anak keturunannya Adam dari jalannya Allah Subhanahu wa taala. Salah, anti kritik, menyombongkan diri. Lalu kemudian yang keempat, dia bukan menyesali perbuatannya, tetapi justru mencari kambing hitam. Kata ayat itu, qala fabima aghwaytani, kata kuncinya di aghwaytani itu. Kata iblis, ya Allah, karena engkau anggap aku salah, jadi dia tidak menyesali kesalahannya. Dia merasa kalau dia disalahkan. Dia dianggap salah karena perbuatannya tidak mau sujud kepada Adam. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Karena saya dianggap salah ya Allah, saya akan gelincirkan, saya akan palingkan keturunannya Adam dari jalanmu yang lurus. Tidak menyesali perbuatannya, tetapi dia mencari kambing hitam atas apa yang sudah dia lakukan sendiri. Setelah itu dia ceritakan strateginya dia menggoda manusia. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim hatta la tajidu aktsarahum fakir. Itu kata iblis. Saya akan goda mereka, saya punya komitmen, saya akan alihkan mereka dari jalanmu yang lurus ya Allah, dengan cara saya datangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri. Banyak penafsiran yang diberikan terhadap konteks itu, tapi ada ulama yang mengatakan kalau dari depan itu iblis akan menggoda kita secara terang-terangan, secara vulgar. Dia ajak kita membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak bisa lewat terang-terangan, lewat jalur belakang. Ya, yang pelan-pelan, tidak terang-terangan. Diajaknya kita mengulur-ngulur waktu. Ngapain ke masjid? Kamu kan masih muda. Biarlah yang tua saja ke masjid. Yang muda masih panjang perjalanan kamu, nggak usahlah ke masjid. Nantilah beribadah. Itu lewat belakang. Kalau ini juga nggak berhasil, lewat kanan. Lewat kanan itu yang halus. Dia bisiki kita pada aspek-aspek yang mubah, yang boleh kita lakukan dan nggak masalah kalau kita tinggalkan. Misalnya olahraga. Olahraga itu bagus buat kesehatan. Tetapi kalau anak-anak muda kita ini main futsal olahraganya, berangkatnya sebelum sholat zuhur, sholat asar masih di lapangan, menjelang maghrib masih kongko-kongko di situ belum mau pulang, sampai ke rumah nanti isya, lanjut tidur, maka olahraga itu, futsal itu menjadi kendaraan iblis membisikkan kepada kita untuk meninggalkan kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan. Zuhur, asar, maghrib, boleh jadi isya bablas semua. Karena kecapean, boleh jadi tidurnya belandang sampai siang. Nah itu. Dan kalau ini yang kanan nggak berhasil, lewat kiri, ini yang paling halus. Dia bisikkan kepada kita,
apa yang senang kita lakukan. Kalau kita senang bersedekah, dia ajak kita untuk semakin gencar bersedekah. Kalau kita senang sholat berjamaah di masjid, dia bisikkan kepada kita untuk berangkat lebih cepat setiap hari ke masjid. Tapi hati-hati, karena nanti dia twist, dia putar sedikit niat kita. Kita berangkat ke masjid, kita rajin bersedekah itu, dia alihkan niat kita bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi karena riya, karena ingin dilihat oleh orang lain, karena ingin dipuji oleh orang lain. Nah, itu yang paling halus sekali cara dia masuk, seperti pembicaraan tadi. Nah, itu karakter iblis. Dia bersalah, tetapi dia memilih menyikapi sikap yang berbeda terhadap kesalahannya. Dia tidak menyesali perbuatannya, dia menyombongkan diri, dan dia kemudian mencari kambing hitam atas apa yang dia lakukan. Berbeda dengan karakter Nabi Adam. Nabi Adam dan istrinya Hawa, Allah perintahkan tinggal di sorga. Kun anta wa zawjukal jannah, fakula minha gharadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarah. Adam dan Hawa diperintahkan oleh Allah untuk tinggal di dalam surga, menikmati fasilitas yang Allah berikan. Hanya satu pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam dan Hawa, jangan dekati hadhihi syajarah, pohon ini. Kalau menurut ahli tafsir, pohonnya pohon khuldi. Tetapi iblis dengan kelicikannya, dengan siasatnya, dengan caranya berhasil menggoda Adam. Dalam ayat di dalam surah Al-A'raf itu, iblis membisikkan, menjelaskan kepada Adam, tahu nggak kenapa alasannya kamu dilarang mendekati pohon ini? Ma nahakuma rabbukuma an hadhihi syajarah. Kamu tahu nggak Adam dan Hawa, kenapa Allah melarang kamu mendekati pohon ini? Kata iblis, illa antakuna malakain au takuna minal khalidin. Supaya, kata iblis, kamu berdua tidak menjadi seperti malaikat dan kekal selamanya di sorga. Dan iblis menegaskan kembali, sebenarnya saya menyampaikan ini tidak punya pretensi maksud apapun. Inni lakuma minan nasihin. Saya hanya sekedar memberi masukan, memberi nasihat. Kesalahan Adam ada di sini. Adam menerima pembisik yang keliru. Dan akhirnya Adam dan Hawa mendengarkan bisikan itu, dan dia mengambil bahkan memakan buah khuldi itu. Apa yang terjadi ketika Adam kemudian terjebak dalam kesalahan? Kesalahan itu dibaca di dalam teks ini membuat Adam dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala berjarak. Tadi pada ayat pertamanya kita bisa melihat dan bisa mencerna bahwa Allah menggunakan diksi hadhihi. Adam, kamu boleh tinggal di surga, tapi ingat ya, jangan makan, jangan dekati pohon ini, hadhihi syajarah. Ketika Adam melakukan pembangkangan, Allah menyapa mereka dengan cara yang berbeda. Wa nadahuma rabbuhuma. Nada itu menyeru. Orang kalau menyeru, jarak antara dia dengan yang dipanggil jauh. Wa nadahuma rabbuhuma, Allah menyapa Adam dan menyeru kepada Adam dan Hawa, alam anhakuma antilkuma syajarah. Adam dan Hawa, bukankah sudah aku larang kamu berdua mendekati pohon tilka, pohon itu? Kesalahan yang dilakukan Adam menciptakan jarak antara dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadinya hadhihi Allah ganti dengan tilka dalam diksi ayat ini. Dosa yang kita lakukan sejatinya menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis Rasulullah memberikan ilustrasi yang berbeda. Innal mu'mina, seorang mukmin, idza aznaba dzamban, kalau dia melakukan satu dosa, kanat nuqtatu sauda'u fi qalbi, Allah akan titiki hitam di hatinya.
Fa in taba suqila qalbuh. Kalau dia bertobat, Allah bersihkan titik hitam itu. Hati itu adalah, kalau bahasa Imam Al-Ghazali dalam Ihya, seperti kaca cermin. Kalau kaca cermin itu bersih, kita bisa melihat refleksi kita di kaca cermin itu. Kalau hati kita dititiki hitam, dan titik hitam itu terus bertambah, kata hadis tadi, fa in zada zadat. Kalau dosa kita semakin banyak, titik hitamnya semakin memenuhi, hatta ta'luwa qalbuh, sampai hati kita semuanya terpenuhi oleh titik hitam itu dan mengeras. Rana ala qulubihim, mengeras hati itu. Kalau hati sudah terlalu lama mengeras, khawatirnya iman pun tidak mau lagi menetap di dalam hati. Itu ilustrasi hadis Nabi. Dengan bahasa lain, dosa yang kita lakukan membuat kita menghilangkan kemampuan kita. Kalau semakin banyak dia menutupi hati kita, menghilangkan kemampuan kita untuk berkaca, berefleksi, melihat siapa diri kita. Dan itu berpotensi menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kuncinya taubat. Dan itulah yang dilakukan oleh Adam dan Hawa alaihi wassalam. Iblis berdosa, tapi iblis tidak menyesali perbuatannya, berbeda dengan Adam. Di dalam ayat yang ke-23 itu kita bisa belajar doanya Adam dan kita jadikan rata-rata, kita jadikan doa kita semua. Apa kata Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Itu doa kita semua, dan itu adalah doa yang sama yang dimintakan oleh Adam kepada Allah atas kesalahannya. Tuhan kami sudah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami ya Allah, kami akan menjadi hamba-Mu yang merugi. Itu yang dilakukan oleh Adam. Adam memahami dia salah melangkah, dia berdosa, tetapi dia tidak berhenti hanya di sekedar salah memahami. Tetapi kemudian dia melakukan pertaubatan, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari dua kisah ini, dari dua karakter ini, kita semua bisa memilih. Dalam evaluasi, dalam muhasabah diri kita masing-masing, boleh jadi kita punya sisi positif, bahkan juga lebih banyak negatif dalam diri kita. Tapi terpulang kepada kita masing-masing juga untuk memilih cara yang ditempuh oleh iblis atau meniru apa yang dilakukan oleh Adam alaihissalam. Tapi yakinlah, apapun pilihan kita, semua konsekuensinya akan kita terima. Yang pasti, kalau kita bertaubat, kalau kita meminta ampunan kepada Allah, Allah dengan kemurahan hatinya mau memberikan keampunan tersebut. Alangkah sombongnya kita ketika Allah dengan tangan terbuka, dalam bahasa sederhananya, mau menerima hambanya yang meminta ampunan dan meminta maaf, sementara kita memilih jalan seperti yang dipilih oleh iblis tadi. Bersalah, angkuh, tidak menyesali perbuatan kita, bahkan mencari pembenaran dengan cara mencari kambing hitam atas apa yang sudah kita lakukan. Yang terbaik tentu adalah ketika kita bisa meniru Adam, menyesali apa yang sudah kita lakukan, meminta ampunan, lalu menata langkah kita ke depan agar kita tidak terjebak di langkah dan lubang yang sama. Kata Nabi, kullun nas khata'un, setiap manusia pasti pernah bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Tapi orang yang pernah bersalah yang terbaik adalah orang yang mau meminta ampunan dan melakukan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga di penghujung tahun ini kita semua diberi kesempatan untuk mengevaluasi diri dan memilih langkah-langkah yang terbaik yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki apapun kesalahan kita dan menata agar perbuatan-perbuatan baik yang pernah kita lakukan bisa tetap kita istiqamahi dan kita tingkatkan di masa-masa mendatang. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qul qabbir warham wa anta khairur rahimin.
Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ighraman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ila al-aswadi wal ahmar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sahibi wajhil anwar wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mahsyar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar. واعلموا أن الله صلى على نبيه قديما ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا ووفق قادة المسلمين إلى تحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من الشاكرين على نعمائك وكما أنعمت علينا فزد وكما زدت فبارك يا الله. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالات وماتوا على ذلك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.